Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sehat selalu. Di sebelah saya sebuah karya yang bertema tentang Babat Mataram. Ya, Babat Mataram ini menggambarkan 4 tokoh yang menjadi cikal bakal pendiri kerajaan Mataram. 4 tokoh ini yang utama adalah Ki Ageng Pamanahan, lalu Ki Jurumartani, Ki Panjawi, dan Danang Sutawijaya yang kelak mendapatkan gelar Panembahan Senopati setelah kerajaan Kesultanan Islam Mataram berdiri dan Panembahan Senopati menjadi raja yang pertama. Tetapi saya tidak akan mengulas lebih dalam tentang Mataram karena saya menampilkan ketokohannya saja. Yang pertama yaitu Ki Ageng Pamanahan atau Ki Gede Pamanahan. Beliau mempunyai nama waktu kecil sejak lahir yaitu Bagus Kacung. Beliau adalah ayahanda dari Danang Sutawijaya yang kelak menjadi Panembahan Senopati. Ki Ageng Pamanahan atau Ki Gede Pamanahan dikenal juga sebagai Kiai Gede Mataram. Adalah seorang tokoh perintis Wangsa Mataram yang berasal dari Sela atau Selo, sebuah desa di Grobogan, dan kemudian hijrah di Pengging. Ia dijuluki sebagai Pamanahan karena bertempat tinggal di desa Manahan, suatu tempat di utara Laweyan. Jadi beliau itu sebenarnya namanya Bagus Kacung dan hijrah setelah dewasa dan menetap di sebuah wilayah yaitu wilayah Pamanahan, sehingga beliau disebut dengan Ki Gede Pamanahan. Pada tahun 1556 ia mendapat mandat dari Sultan Adiwijaya Raja Pajang pada saat itu atau Jakatingkir ya, untuk membuka pemukiman di hutan Mentaok. Ya, nanti itu cerita berikutnya setelah mendapatkan hadiah dari sayembara yang diadakan oleh Sultan Adiwijaya, dan akhirnya Ki Ageng Pamanahan mendapat satu wilayah yang diberi yang dulu bernama Mentaok, hutan Mentaok. Lalu yang kedua adalah Ki Jurumartani. Ki Jurumartani itu adalah tokoh cerdik yang merupakan salah satu perintis Kesultanan Mataram. Ia menjabat sebagai patih di Kesultanan Mataram. Jadi nanti setelah hutan Mentaok itu babat alas, lalu menjadi satu kerajaan yang dinamakan Kerajaan Mataram atau Keraton Mataram, Kesultanan Mataram. Ki Jurumartani ini diangkat menjadi patih, dan itu patih yang pertama karena memang kesultanan yang pertama berdiri yaitu di hutan Mentaok. Ki Jurumartani setelah menjadi patih Kesultanan Mataram, nanti dia diberi gelar yaitu Kiai Adipati Mandaraka. Beliau seorang yang sangat visioner dan dikenal sebagai patih yang memerintahkan penghijauan seluruh wilayah Kesultanan Mataram. Lalu sebenarnya Ki Jurumartani itu keturunan dari siapa? Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit silsilah dari Ki Jurumartani. Ki Jurumartani adalah seorang putra Ki Ageng Saba atau Ki Ageng Madepandan, putra Sunan Kedul, putra Sunan Giri, anggota Wali Songo, pendiri Giri Kedaton. Jadi masih salah satu keturunan dari Wali Songo ya, yaitu pendiri Giri Kedaton. Ibunya adalah putri dari Ki Ageng Selo.
yang masih keturunan Brawijaya raja terakhir Majapahit. Nah, itu yang ditulis di versi Babat. Juru Martani memiliki adik perempuan bernama Nyai Sabinah yang menikah dengan Ki Ageng Pamanahan. Jadi Ki Juru Martani ini punya adik perempuan namanya Nyai Sabinah dan menikah dengan Ki Ageng Pamanahan. Jadi hanya kaitan persaudaraan ini sangat dekat gitu ya, karena saling menjalin ikatan baik lahir maupun batin. Juru Martani memiliki beberapa orang anak yang menjadi bangsawan pada zaman Kesultanan Mataram, antara lain Pangeran Mandura dan Pangeran Juru Kliting. Tapi saya tidak akan membahas putra-putra beliau. Lalu berikutnya adalah Ki Panjawi atau Ki Ageng Panjawi. Nah, siapakah Ki Ageng Panjawi ini? Ki Ageng Panjawi atau Ki Ageng Panjawi adalah keturunan kelima dari Bri Kertabumi melalui garis ayahnya Ki Ageng Rang 3. Jadi ada Ki Ageng Rang 1, 2, dan 3, dan beliau keturunan dari Ki Ageng Rang yang ketiga. Ibunya adalah Raden Ayu Panengah, putri Sunan Kalijaga. Jadi masih cucunya Sunan Kalijaga ya, Ki Ageng Panjawi ini. Semasa anak-anak sampai dewasa, Ki Ageng Panjawi menerima gemblengan ilmu keagamaan dan ilmu pemerintahan, ilmu tentang tata pemerintahan yang dikuasai oleh Wali Songo. Di samping mendapatkan bekal ilmu dari Sunan Kalijaga, Ki Panjawi juga mendapatkan bimbingan ilmu spiritual dari nenek dan kakek buyutnya yang masih keturunan Sunan Ngadipala atau Syekh Maulana Maghribi, yaitu Sunan Gresik. Jadi beliau ini masih cucunya langsung dari Sunan Kalijaga dan buyut-buyutnya, yaitu sampai ke Sunan Gresik. Ki Panjawi memiliki putri yang bernama Putri Waskita Jawi yang menjadi permaisuri Panembahan Senopati dengan gelar Kanjeng Ratu Mas. Nah, jadi ini berkaitan terus nih ya. Ki Panjawi punya putri lalu dinikahkan dengan Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati kelak menjadi Sultan Mataram. Jadi Ki Panjawi juga di samping sebagai penasehat Panembahan Senopati bersama Ki Juru Martani dan Ki Ageng Pamanahan, ia juga mertua yang dihormati Panembahan Senopati. Ya, jadi Ki Panjawi ini ya akhirnya menjadi mertua dan besan dengan Ki Ageng Pamanahan. Ya, sangat terkait sekali akhirnya ya, menjadi satu keluarga. Nah, itu tadi sekilas tentang perjalanan 4 tokoh yang babat alas hutan Mantauk hingga menjadi satu kerajaan besar, Kesultanan Mataram, dengan sultan pertama yaitu Panembahan Senopati. Dan setelah lukisan ini akan bersambung ke tokoh utama yaitu Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati, dan lukisannya ada di depan saya, akan bersambung di episode berikutnya. Matur suwun, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.